Kemarin itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama minta jelaskan terkait Lailatul Qadar. Yang kedua terkait masalah fitrah. Yang ketiga ada juga nang batapun masalah sop perempuan beimaman. Yang keempat ada juga nang batapun masalah pembatal puasa. Sebelumnya itu kan bila keluar mani batal puasa. Nah, amunnya bagatukan lawan dini pang, bagatukan biasa timbul bersyahwat tak keluar mani, kayak apa? Ada juga nang batakun kayak gitu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima ada juga yang batakun tolong jelaskan masalah hari raya. Yang keenam ada juga yang batakun masalah takbir hari raya. Takbir kita biasa sambung takbiran. Nah, ada yang batakun itu. Kalau yang di daerah di Langgar sana ada juga yang batakun masalah sembahyang, posisi sembahyang saat ini kan kita posisinya banjir. Nah, ada juga yang batakun itu. Ada juga yang batakun juga afdal masalah azan kah, qamat kah, ada juga batakun kayak gitu. Ada juga nang batakun masalah soalnya kayak gini. Ulun setiap tarawih dua rakaat itu tadi sebelum membaca Fatihah ada iftitah dulu. Dasarnya apa? Dari ada orang batakon kayak gitu juga. Kemudian lagi ada juga masalahnya setiap sebelum membaca Fatihah, sebelum membaca surah, ada orang batakon belum membaca ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bagaimana dahulu auzubillahi minasyaitonirrajim. Hanya membaca bismillah, hanya membaca surah. Apa dasarnya aja orang batakon itu tadi? Soalnya dirasa-rasa tarawihnya malah membetakan sedikit. Nah, itu juga ada juga takunan orang kayak gitu. Kemudian ulang lagi ada juga yang betakun imam itu utamanya kayak apa? Lantaran pertanyaannya ini lumayan banyak, jadi ulun jawabkan dahulu yang bahagian di masjid ini. Yang pertama masalah Lailatul Qadar. Masalah Lailatul Qadar itu ada di dalam kitab Taqriratus Sadidah ini di halaman 446. Di halaman 446 ini dikatakan bahwasanya sunnah kita mencari benar al-ijtihadu fil ashril awakhir wa taharri lailatul qadar. Kita dituntut di 10 terakhir bulan Ramadan itu disunnahkan benar berusaha kita supaya sungguh-sungguh beribadah mencari di mana letaknya malam Lailatul Qadar itu. Kita kada tahu di 10 terakhir itu malam apa? Malam 21 kah? 22, 23, 24 sampai malam ke-30 kah? Kada tahu kita malam yang mana Lailatul Qadar itu. Fiha wa fi autariha. Di 10 terakhir bulan Ramadan atau ijtihadnya atau yang lebih utamanya kita kuatnya lagi, kita rajin-rajin lagi beribadah pada malam-malam ganjilnya. Itu yang paling diutamakan benar. Dan penjelasan taharri Lailatul Qadar. Penjelasannya Lailatul Qadar itu sumiyat bidzalika li'azmil qadriha. Dingarani Lailatul Qadar karena keutamaannya, keagungan malam Lailatul Qadar itu. Li'anna Allah yuqaddiru fiha ma yasha. Karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala sesuatu di malam Lailatul Qadar itu. Wa hiya min khasaisina. Itu khususiat
bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fiha arba'una qaulan. Ada 40 pendapat, banyak benar pendapat terhadap malam Lailatul Qadar itu. Tapi kadang kita bacakan ke 40-nya, kebanyakan kan ada saat menjawab yang lainnya. Wa malil Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, ila annaha lailat hadiyah aw tsalitsah wal 20. Jar Imam Syafi'i, paling rancak terjadinya malam Lailatul Qadar itu malam 21 atau malam 23. Walladhi alaihi al-jumhur annaha lailatus sabi'ah wal 20. Pendapat ulama paling banyak selain Imam Syafi'i, banyak ulama berpendapat itu malam 27. Kita ini sudah 26 lah. 27 sudah. Berarti malam tadi menurut pendapat yang terbanyak. Nah, waqtara ba'duhum intiqalha fi layalil ashril akhirah. Sebahagian ulama lagi berpendapat berganti-ganti, dahulu malam 21, ada malam 23, ada malam 25, ada malam 27, ada malam 29. Yang paling penting wa hikmatu ibhamiha, keutamaannya itu tadi yang kita cari, ihya'u jami'il layali bil ibadah. Itu yang paling utama, kita adalah menghidupkan malam tersebut dengan banyak-banyak beribadah. Yang utamanya kita kada tahu, entah tetamu kan kita malam Lailatul Qadar atau Qadar. Yang penting kita perbanyak ibadah pada malam terakhir, 10 terakhir itu tadi. Siapa tahu salah satu malamnya adalah malam Lailatul Qadar. Wa min khasaisiha, daripada khususiat malam Lailatul Qadar itu, annaha la yan'aqidu fiha nutfatul kafir. Bila kita menghidupkan malam Lailatul Qadar, kita memperbanyak ibadah pada malam Lailatul Qadar, tidak akan ada setitik pun bentuk kekafiran di dalam hati kita. Mudah-mudahan kita bujur-bujur mendapati itu tadi. Kadada bentuk kekafiran di hati kita. Kita terhindar daripada sifat kekafiran. Wa yankashifu fiha syai'un min ajaibil malakut. Bila kita menghidupkan malam Lailatul Qadar, kita menghidupkan malam 10 terakhir daripada bulan Ramadan, insya Allah kita akan mendapatkan salah satu khususiat, salah satu keajaiban yang mana itu kada dibukakan bagi orang lain, kita aja yang mendapatkan. Misal, pian pada malam Lailatul Qadar itu membaca Al-Quran, banyak-banyak benar membaca Al-Quran. Ketika pian membaca surah misalnya sampai juz terakhir berarti surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Mendapatkan pian situ terbuka hijabnya daripada Allah Subhanahu wa taala, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Pian menjadi orang yang senantiasa memperhatikan fakir miskin, menjadi orang yang pemurah. Itu khususiatnya, khususiat daripada malam Lailatul Qadar. Kada dirasa, kada terasa pian akan mendapatkan khususiat itu. Kemudian lagi, wal amalu fiha khairun min amali alfi syahrin laisa fiha lailatul qadri. Beramal ibadah pada malam Lailatul Qadar itu sudah kita ketahui bahwasanya lebih daripada 1000 bulan di malam-malam lainnya. Wa min alamatiha,
Nah, ini nak ianya tandanya malam itu pada Lailatul Qadar annaha mu'tadilatun. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu sadang-sadang suasananya. Kada panas benar, kada dingin benar. Pokoknya sadang dah suasananya. Bila dia mendapati suasana itu berarti malam tadi Lailatul Qadar. Itu. Kemudian lagi wa tatlu'u syamsu yaumaha bayda'a wa laysa fiha katsiru syu'a. Mataharinya terbit kada bercahaya kuning melainkan cahayanya putih. Terbitnya matahari cahayanya putih langsung. Kada kuning lagi. Itu tandanya malam tadi Lailatul Qadar. Dan siang harinya terang tapi kada panas. Itu tanda malam Lailatul Qadar. Hah? Itu tandanya. Kenapa? Linuril malaikati sa'idina wan nazilin. Karena pada malam dan siang Lailatul Qadar itu malaikat bergantian turun naik mengaminkan mengikuti doa-doa orang yang senantiasa berdoa pada malam Lailatul Qadar itu. Kemudian lagi wa yusannu liman ittala'a 'alaiha. Disunnahkan pada orang yang mencari malam Lailatul Qadar itu disunatkan bagi orang yang mengetahui, orang yang melihat malam Lailatul Qadar, yang mendapati malam Lailatul Qadar itu ayyatuma baranai kada berkisah-kisah. Aku malam tadi melihat malam Lailatul Qadar. Jangan berkisah-kisah, beranai aja. Wa yuhyiha yaumaha kalailatiha. Beribadah untuk malam itu tadi, siangnya pun banyak ibadah juga. Jangan sekadar malamnya aja, siangnya guring seharian badannya. Jangan. Malam beribadah, siang tetap beribadah. Kemudian lagi wa 'alal maratibi ihya'iha. Setinggi-tinggi martabat orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar itu ayyuhya laila kullih, menghidupkan seluruh malamnya bianwa'il ibadah, dengan seluruh amal ibadah, kas-shalah seperti memperbanyak salat, wal qiraat dan memperbanyak membaca Al-Qur'an, wa kasratid du'ail mustamil dan memperbanyak doa yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah. Kayak apa doanya? Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak-banyak membaca doa itu. Makanya kami di Langgar sana, di Langgar Nurul Huda itu, setiap kali imbah tarawih, supaya jangan sampai ketinggal doa ini, ulun biasa akan membaca. Itu biasanya kita baca sebelum berbuka puasa ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridwaka wal jannata wa a'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Nah, dibaca imbah tarawih. Kenapa? Kita kada tahu malam tadi Lailatul Qadar atau kada. Doa itu maghfurah. Doa itu yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah. Makanya dibiasakan membaca doanya. Memperbanyak membaca doa. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Wadnaha, paling kurang menghidupkan malam Lailatul Qadar itu ayyusalliyal isya'a fi jamaah, sembahyang isya berjamaah itu paling kurang. Wa yu'zima, dan inya menghendaki baniat dari hati imbah sembahyang isya baniat di hati ala salati subhi fi jamaah, akan melaksanakan sembahyang subuh berjamaah. Paling kurang inya sembahyang isya berjamaah
berniat hendak sembahyang subuh berjamaah tapi kada terlaksanakan, kada sempat. Misalnya orang sekali tuntung kita bersahur mandi segala, soalnya orang sudah kamat, kita kada sholat lagi tulak sampai ke masjid, orang sudah ada assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kada sholat lagi berjamaah. Itu paling kurang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Cukup dahulu masalah malam Lailatul Qadar. Kemudian masalah yang kedua, masalah fitrah. Masalah fitrah itu dijelaskan juga di dalam kitab ini, di dalam kitab Taqriratus Sajidah ini pada halaman 418. Hukumnya wajib bil ijma', wajib secara ijma'. Waktunya, waktu ikhraji zakatil fitrah khamsah. Waktunya terbagi 5. Yang pertama kada usah lah membahas masalah waktu kalau kena kada cukup. Nang ianya benar, nang perlu diperhatikan bahwasanya zakat fitrah itu ini ada juga orang betakun, ada juga orang menyambat, bukannya betakun bang, tapi menyambat. Gesan apa bayar zakat fitrah? Kurangnya kada puasa. Nah, ada nang suara kayak gitu loh. Sekedar tiang ketahui, pian berisi anak hanyar lahir, wajib kada di zakat fitrah? Wajib di zakat fitrah loh. Anak pian puasa kada? Kada puasanya. Nah, sekedar pian ketahui, zakat fitrah itu adalah zakat badan. Zakat fitrah itu bimakna khilqah. Makna khilqah itu artinya zakatul badan, zakat badan, bukan zakat puasa, lain. Zakat badan pian, membersihi badan pian. Maksudnya kayak gini. Kita mengeluarkan zakat fitrah berapa? 3 liter samuk. Ya kalau 3 liter samuk, 3 liter samuk itu bagi 2,5, berarti 1 seliter, 3, berarti seliter samuk lebih sedikit. Seliter 1 mud lebih sedikit. Ya kalau itu kali 100 berarti 132 liter. 132 liter dibagi 360 hari. Berarti kurang lebih samut setengah. Semut setengah. Kurang pada setengah liter pian makan sehari. Itu menzakati makan pian, bukan menzakati puasa pian. Salah paham kayaknya. Jangan lagi ada sambatan gesan apa ikam mengeluarkan zakat fitrah ikam pada puasa, menambahi dosanya. Zakat fitrah itu wajib bila inya hidup di akhir bulan Ramadan menemui malam hari raya, maka hukumnya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Itu maksudnya. Jadi jangan salah paham. Kalau misalnya zakat fitrah itu lantaran puasa, kada, tapi menyempurnakan puasa. Itu maksudnya. Nang pian zakati itu zakat badan pian. Nah, pon. Nah, itu bagian yang kelima. Bagian yang 5, waktul hurmah. Waktunya itu tadi orang imbah sembahyang ini waktunya lah, waktu mengeluarkan zakat fitrah itu mulai masuk pertama bulan Ramadan. Misalnya nih malam pertama bulan Ramadan, pian langsung mengeluarkan zakat fitrah, sah dah, sah sudah. Tapi masih dihitung sedekah. Dihitung sedekah, bukan zakat fitrah. Ketika pian sampai ke hari raya, maka zakat nang malam pertama itu tadi hanyar jatuh menjadi zakat. Hanyar jatuh menjadi zakat. Pian berfitrah di akhir bulan Ramadan. Di akhir bulan Ramadan hari ke-30.
maka itu jatuhnya sedekah, belum menjadi zakat fitrah. Ketika pian menemui malamnya, hanya jatuh menjadi zakat. Bukan berarti pian harus mengulang, ada pahalanya. Nah, dimaksud itu tadilah, jangan salah paham. Jangan salah paham. Nilai pertama waktu kita mengeluarkan itu sedekah dulu. Pas malamnya hanya menjadi zakat fitrah. Ya. Difitrahyakan orang. Nah, sudah. Kalau ada orang lain yang bersedia menanggung makan, itu pembagiannya ada juga. Itu di bagian min khadimin wa manzilin yaliqani bihi. Itu orang yang dizakati itu adalah mu'nah diri kita seorang, mu'natun man talzamu nafkah, orang yang wajib kita nafkahi, itu wajib kita zakati fitrah. Kemudian lagi orang yang berhadap melawan kita, umpat menumpang lawan kita. Nah, anak pian itu tadi numpang pada orang, maka orang itu wajib menzakati fitrah bagi anak pian. Berarti sah sudah, kada perlu lagi pian yang mengeluarkan, kada bapak. Nah, waktu yang jersidin itu tadi, yang ditakunakan sidin tadi, waktu zakat fitrah itu sampai khatib naik ke mimbar, itu terakhir mengeluarkan zakat fitrah. Imbah daripada itu, hukumnya sedekah aja lagi, kada zakat fitrah. Taliwat kita zakat fitrahnya. Kada kawan kada sudah aja, biar aja sudah kan gitu. Nah, yang paling penting perlu ulun jelaskan juga ayatnya itu, silahkan pian baca di dalam surah At-Taubah ayat 103. Pian pahami seorang, cari terjemahnya, hendak ulun bacakan karena kepanjangan. Kenapa? Ada hal yang paling penting lagi perlu ulun jelaskan. Yang paling penting ulun jelaskan masalah zakat fitrah itu di dalam kitab Ghayatul Talkhis. Di dalam kitab Ghayatul Talkhisil Murad itu dijelaskan bahwa tajibu zakatul fitri fil mawdi'i alladzi kana. Wajib zakat fitrah itu di tempat inya bagana, di mana inya hari raya, di mana inya menemui hari terakhir dan menemui malam hari raya. Di situ inya wajib berzakat fitrah. Misal sebagai contoh, ulun setiap tahun bila hari raya Idul Fitri di Banjarbaru, Idul Adha di sini, ulun berangkat biasanya tanggal 28 atau tanggal 29 berangkat ke sana. Nah, berarti ulun menemui hari terakhir bulan Ramadan di Banjarbaru dan malam hari rayanya di Banjarbaru juga. Maka ulun wajib bayar zakat fitrahnya di Banjarbaru, bukan di sini. Itulah. Nah ianya. Masalahnya asyakhsu fihi indal ghurubi. Seseorang yang menemui tenggelamnya matahari malam hari raya, fayasrifuha, kemudian inya menyalurkan liman kana hunaka minal mustahiqin. Kewajibannya adalah menyalurkan kepada orang mustahik di tempat itu. Misalkan anak pian bagaimana di Amuntai misalnya, inya hari terakhir masih di Amuntai, malam hari raya masih di Amuntai, maka inya wajib berzakat fitrah di Amuntai, bukan di sini. Wajibnya zakat fitrah di Amuntai, bukan di sini. Menyerahkannya lawan mustahik yang di sana. Mustahik di sana, cari mustahik di sana kan gitu. Entah itu amilnya di sana, atau lihati orang yang miskin di sana langsung, atau cari orang yatim langsung di sana misalnya. Nah, kayak gitulah, itu yang benarnya. Wa illa naqalaha ila aqrabi mawdi'i ila dzalikal makan.
boleh inya berzakat fitrah kepada tempat inya kembali, misalnya anak yang dia muntai, boleh ke kampung sini dengan syarat kurang daripada 2 parsah, yaitu kurang daripada 82 km, kurang daripada 82 pal. Ulun dari sini ke Banjarbaru kurang lebih 161 pal. Berarti lebih sudah. Kada boleh ulun memindah ke sini, harus di sana. Tapi misalkan anak yang dirantau, rantau itu kurang lebih 78 kilo, maka boleh bayar zakat fitrahnya ke sini. Nah, kayak gitulah kisahnya. Itu pembagiannya. Kemudian pembagian yang ketiga yang paling penting juga lagi, cukup lagi waktunya. Kawai lagi lah, 1 mat lagi lah. Ulun membahasakan masalah yang berimaman tadi. Yang berimaman dahulu ulun jelaskan supaya jangan terlewat. Itu di dalam kitab Taqriratus Sajidah ini juga dijelaskan halaman 294. 294 ulun bukakan dulu lah supaya jangan salah. Di dalam kitab Taqriratus Sajidah ini dijelaskan. Nah, ini sebenarnya panjang pendahululah kisah sebelum-sebelumnya itu tadi, siapa yang utamanya jadi imam, kayak apa sifat-sifat imam ini tadi. Tapi yang ditakunakan itu masalah beimaman bibinian sesama bibinian aja. Misalnya sembahyang hari raya dilanggar sana bibinian tunggal berataan. Imamnya berdiri di mana? Nah, ulun bacakan. Wa yaqifu khalfal imamir rajul, bila lalakian berdirinya di belakang imam. Berdirinya di belakang imam. Summa subyan, akan bagian belakang lagi seharusnya. Rajul dulu, ngarannya rajul itu orang yang sudah balik. Orang yang sudah balik bagian saf pertama kalau bisa. Subyan, kakanakan yang sudah kawa disuruhi itu bagian saf belakang kalau bisa. Tapi kalau ini pacaran bagaya, lebih baik kita halat aja, salah aja, kan apa? Hari jadi masalah. Ulun makanya membawa anak ulun rajin di sop kedua sini rajin tuh menghindari ini tak kumpul lawan kawannya kalau digayai. Kalau pina digayai, makanya ulun bawa kemukaan. Padahal sebenarnya lebih afdal ini bakal belakang sebenarnya. Summal kunsa. Nah, kemudian bakal belakang pada kakanakan itu orang nang beisi kemaluan 2. Lain nang bincong lah. Nang bincong kada lain urusan. Nang bincong bagiannya muka tetap. Nang kunsa ini nang beisi kemaluan 2. Ada kemaluan lalakian, ada kemaluan bibinian. Ya kan ada yang lahir beisi 2 kemaluan kayak gitu. Summayat, kemudian summan nisa, kemudian paling belakang terakhir bibinian. Watateful imamatun niswah, sedangkan ketika imamnya perempuan, wasatahunna, di tengah-tengahnya. Contoh, sebagai contoh lah, ini sajadah imam. Ini sajadah imam perempuan tadi berdirinya jangan di sini. Wasatahunna berarti makmumnya itu tadi kepalanya di sini. Kepalanya di sini. Kira-kira saya ini kayak. Iya, bujur. Nah, kayak gitu. Ada pul kamuka. Ada pul kamuka benar. Ada. Wasatahunna di tengah-tengah setengahnya. Artinya maju sedikit aja. Artinya bibinian itu bermajunya sedikit aja. Berarti ada kosong setengah orang di belakang ini tadi. Nah, itu caranya lah. Jadi sebagai contoh ulun kayak gini nah. Sebagai contoh, ini kan sop. Ini sop orang berataan. Ini sop imamnya kayak gini. Imamnya kayak gini. Berdiri imamnya di sini kosong. Sini berisi. Ini kosong aja dulu lah. Nah, sedikit dengan ini ke depan. Ini dalam sini apa? Ada kaos sujud. Nah, kayak gitu caranya. Jadi, nang afdalnya itu tadi dilanjut
niswah perempuan imamnya, maka berdirinya wasatahunna di separuh saf imam, separuh sajadah imam. Itu caranya lah. Nah, wa kadzalikal imamatul uratil busara fi ghairi zulumat. Itu kada usah dibahas aja lagi. Yang paling penting ini sekadar kita ketahui, kita jawab sudah pertanyaan dia. Kemudian pertanyaan yang keempat kayaknya aja dulu, waktunya ada sempat lagi. Mudah-mudahan ya begitu. Silakan. Ya. Ya. Pon, ini sudah berbicara di sana kah? Sudah berbicara di sana. Nah, ya itu tadi. Tapi hari raya di sini maksudnya. Hari rayanya di sini, ya itu tadilah ulun jelaskan. Boleh memindah fitrah kada di tempat inya menemui tempat hari raya dengan syarat kurang daripada 82 pal. Hah? Ya, berarti 30 kilo. Kada apa-apa. Jadi sah aja itu, tetap sah. Lain halnya anak pian sekolah di Darussalam misalnya. Darussalam lebih 100 kilo. Berzakat fitrah kalau perguruannya di sana, maka inya bila hari terakhir di sini sebelum hari raya inya boleh ke sini marahnya. Menemui malam hari raya wajib inya berzakat fitrah bahasa. Itu sedekah aja hukumnya. Kayak gitu. Beda halnya sebagai contoh Timi itu rancak rajinnya bulik malam hari raya. Rancak ini bulik malam hari raya. Berarti ini wajib berzakat fitrah di sana, bukan di sini. Itu. Kenapa? Jaraknya lebih daripada 82 kilo. Ada lagi? Menemui malam hari raya di sana. Iya, ini menemui malam hari raya di sana. Nang wajib zakat fitrah itu menemui hari terakhir puasa dan menemui malam hari rayanya. Misalkan anak pian melahirkan, misal bini pian melahirkan, kamarian hari raya, kamarian terakhir bulan Ramadan, kamarian tanggal 30 lahir anak pian. Hidup malamnya kurang lebih jam 10 meninggal, tetap wajib pian zakat fitrahi. Masuk. Lain halnya anak misalnya bini pian melahirkan imbah maghrib malam hari raya, ada wajib zakat fitrah. Kenapa? Hanya kada menemui bulan puasa, kada menemui Ramadan. Atau lahir misalnya imbah zuhur, parak maghrib meninggal, ada wajib juga zakat fitrah. Kenapa? Hanya kada menemui malam hari raya. Itu. Ya. Sah. Kenapa? Itu pembagiannya, ada pembagiannya di dalam kitab sini juga. Cuman ngalih ulun kan sempat mencariakan. Intinya kayak gini. Bila orang itu sudah bisa begawi, anak yang sudah mampu begawi dan mampu mengeluarkan zakat fitrah seorang, kada bapak kada pian zakat fitrah inya seorang zakat fitrah sah. Maniati seorang aja. Duit beresnya dari pian juga kalau kada apa, kada jadi masalah. Nang ianya itu tadi pian menanggung zakat fitrah orang nang wajib pian nafkahi. Pian menanggung zakat fitrahnya, bukan hal meniatinya. Nang bini seorang kalau. Ya, itu tadi. Ya. Nah, itu pembagian yang kedua. Min dainin walau muajjilan. Orang yang banyak berisi hutang, kada mampu bayar zakat fitrah, itu kada wajib zakat fitrah, kada wajib. Walau muajjilan, sekalipun hutangnya masih kawan ditunda. Pada intinya
orang yang wajib bayar zakat fitrah itu tadi adalah inya berisi makanan untuk siang terakhir, untuk berbuka puasa, untuk malam hari raya, dan siang hari raya lalabihannya gesan bayar zakat fitrah. Misal pian makan gesan malam dan siang Ramadan, malam hari raya dan siang hari raya itu tadi sakeluarga misalnya 2 liter misalnya, sedangkan pian berisi 5 literannya berisi beras, duit kadada lagi nih, sedangkan pian sarumah itu misalnya berlima, cukupnya gasan makan pian dulu diambil 2 liter itu tadi, 3 liternya bayarkan ke zakat fitrah. Mencukupi lah gasan berlima lah, mencukupi aja. Kenapa? Kemampuan pian sampai segitu aja. Tapi jangan juga aku aja menghadapi para enam hari Idul Fitri ini boleh membeli supaya kada tapi ulihan usah mengeluarkan zakat fitrah. Ya seorang nang rugi kada berduit jadinya. Jangan juga lah, kalau bisa zakat fitrah tetap dikeluarkan. Kenapa? Itu zakat badan pian, membersihi badan pian. Itu. Nah, ada hal masalah berhutang itu ada 3 pendapat. Pendapat pertama ada sah pian berhutang. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pian sah secara mutlak berhutang. Pendapat yang ketiga, bila pian dihitung-hitung kaina mampu membayarinya, boleh pian berhutang. Sebagai contoh misalnya, ulun ambil beras wadah sidin, berhutang dulu apalah, ulun ambil beras wadah sidin, jaminannya apa? Kaina ulun bila gajian bayar wadah sidin, ada kemampuan gasan bayar wadah sidin, boleh kayak gitu. Tapi amun bayangan apa nang pacang kubayarkan gana hendak menjual pada puran, ya ada payu badannya akan gitu loh. Amunnya ada bayangan, lebih baik jangan dipaksakan. Itu. Ada lagi? Bersimpanan aja ya. Amunnya bersimpanan. Nah, koler itu maka hukumnya pian haram. Ini kan wajib, zakat fitrah ini wajib hukumnya, bukan sunnah lagi. Wajib hukumnya. Saikung kadada maksudnya kada mampu kah? Kada mampu. Ya itu tadi jadulun sebagai contoh, misalnya dia berisi 5 liter, sekian orangnya berlima, untuk berlima ini tadi gesan makan malam sampai makan siang hari raya itu cukupnya 2 liter misalnya, bersisa 3 literannya. 3 liter ini kan saikung orang ada cukup lagi, kalau kada cukup pian berlima, keluarkan 3 liter ini mencukupi gesan orang berlima. Kenapa? Kemampuan pian seituannya. Ketika tiada yang itu lah. Iya. Mana banyak dalam sahabat 3 liter aja orang bertiga punya. Iya. Ada apa? Ada dalil. Iya. Ngarannya kada ada lagi, itu kada apa-apa. Sah aja, tetap boleh. Ya. Nang wajib orang tuanya. Nang wajib orang tuanya. Tapi di sini kalaunya bagaimana? Di sininya bagaimana? Nang paling afdal itu di sini bayar fitrahnya. Di sini membayarkan fitrahnya. Tapi kalau ini membayari di Pamanggi sana, jaraknya kan kurang pada 82 Pak. Boleh aja bayar di sana. Boleh aja bayar di sana. Ada lagi? Habis dah oleh. Tarang benar dari ulun banyak-banyak mohon ampun dan maaf jikalau ada kesalahan. Segala benarnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah dan khilafnya hanyalah kekurangan daripada diri pribadi ulun. Ulun banyak-banyak mohon ampun dan maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum.